Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia serta nikmat yang telah diberikan kepada kita semua hingga pagi hari ini. Kita masih merasakan begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita semua, yang insyaallah kesempatan yang baik ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitungnya sebagai amal saleh. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tak lupa juga kita senantiasa bersalawat kepada baginda Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam menuntuni ajaran beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pagi hari ini insyaallah seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quranul Karim, yang masih mengacu kepada kitab metode Asy-Syafi'i. Pada pertemuan lalu kita sudah memasuki pembahasan yang berkaitan dengan hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Hukum mim sukun secara umum ada 3. Yang pertama adalah idhar syafawi, ini sudah kita bahas di 2 pertemuan lalu. Kemudian yang kedua adalah ikhfa syafawi, ini juga sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Dan yang ketiga adalah hukum yang berkaitan dengan mim sukun, adalah idgham mimi. Idgham mimi. Dan inilah pembahasan yang insyaallah akan kita coba pelajari, kita coba fahami pada pertemuan pagi hari ini. Mungkin bisa jadi di kitab antum agak berbeda sedikit susunannya mungkin itu cetakan yang lebih baru, bisa jadi bisa jadi cetakan yang lebih baru. Punya saya cetakan yang agak lama, cetakan agak lama, lebih dari 5 tahun kalau tidak salah. Maka bisa jadi ada susunan yang tidak sama namun tetap saja isinya sama-sama saja 3 poin, tidak ada perubahan, hanya susunan saja. Mungkin juga dari segi contoh bisa jadi dari beberapa contoh yang ada di dalam kitab bisa jadi sedikit berbeda. Nah, baik, kita masuk pembahasan kepada hukum mim sukun yang ketiga. Ini insyaallah mudah saja.
hanya perlu juga kita untuk membahasnya secara urutan, ya, secara keilmuan. Taib. Hukum mim sukun yang ketiga adalah idgham mimi. Ya. Hukum mim sukun yang ketiga adalah idgham mimi. Taib. Seperti biasa, ya, kalau kita mendapati sebuah judul, ya, kemudian judul tersebut adalah merupakan sebuah istilah, ya, sebuah istilah yang tidak biasa mungkin, ya, atau tidak terlalu sering kita mendengar, ya, maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu makna daripada istilah tersebut, ya. Mengetahui istilah daripada mengetahui makna daripada istilah yang disebutkan. Secara khusus mungkin yang terdapat pada judul, ya. Dengan demikian maka kita akan memiliki gambaran tentang apa yang akan dibahas daripada istilah tersebut, ya. Pembahasan inti yang ada atau yang dimaksud daripada istilah tersebut. Pembahasan setelahnya maka insya Allah kita sudah memiliki gambaran paling tidak sedikit. Taib, idgham mimi. Ya, idgham mimi itu di sini terdiri dari dua kata, ya. Terdiri dari dua kata. Idgham yang pertama, ya. Mungkin secara umum kita mengetahui bahwa idgham ini adalah satu huruf yang dimasukkan kepada huruf yang kedua, ya. Atau dua huruf yang digabungkan menjadi satu huruf, ya. Maka ada hukum idgham secara umum, ya. Hukum idgham ada secara umum, terbagi-bagi lagi, ya. Meskipun kita sudah membahasnya, ya, di pembahasan hukum nun sukun juga sudah ada pembahasan tentang idgham, ya. Namun di sini, ya, ada idgham yang memang secara umum atau lebih spesifik lagi, ya. Ada idgham yang memang secara umum, ada idgham yang memang lebih spesifik lagi. Nah, kemudian di sini kita jumpai istilah idgham mimi. Ya, kalau idgham insyaallah kita sudah memahaminya. Idgham mimi, ya, atau idgham itu maknanya adalah memasukkan satu huruf, ya, kepada huruf yang berikutnya, ya, atau kepada huruf yang lain, atau memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, ya, ketika kedua huruf tersebut berdampingan atau bertemu. Nah, itu singkat, ya, singkat daripada makna idgham. Kemudian ada tambahan kata mimi di sini, ya. Al-idghamul mimi, mimiyu, ya. Ya, idgham mimi, ya. Apa yang dimaksud dengan mimi di sini, ya? Idgham mimi adalah maksudnya adalah idgham yang memang berkaitan dengan huruf mim, ya. Idgham yang berkaitan dengan huruf mim, yang kebetulan kita memang sedang dalam pembahasan hukum mim sukun, ya, hukum mim sukun. Nah, kebetulan ketika huruf mim sukun ini setelahnya adalah huruf mim lagi, ya, maka diistilahkanlah dengan idgham mimi, ya, idgham yang menggabungkan antara dua huruf mim, ya. Mudahnya seperti itu, ya. Mudahnya seperti itu kurang lebih dari segi maknanya. Baik. Itu secara makna istilah yang digunakan pada poin yang ketiga itu, yaitu idgham mimi. Kurang lebih seperti itu. Nah, baik, kita lihat secara istilah tajwid, ya. Istilah idgham mimi ini maknanya apa, ya. Nah, sebetulnya maknanya di sini sudah disampaikan, ya, atau sudah tertulis, yaitu kondisi yang disebut atau diistilahkan dengan idgham mimi adalah, ya, apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, ya. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharakat, maksudnya tentu saja, ya. Maka cara membacanya, mim pertama diidghamkan, ya.
Mim yang pertama diidghamkan atau dimasukkan, ya, dileburkan kepada mim kedua dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Nah, ini insyaallah mudah juga ya. Namun sebagian orang di sini makanya ditandai ya, ditekankan di sini dengan penulisan yang agak berbeda dengan tempo gunnah yang dipanjangkan ya. Nah, maka ketika huruf mim sukun bertemu dengan mim yang berharakat, mim sukun tersebut masuk kepada mim yang kedua ya. Mim yang kedua masuk kepada mim yang berharakat tadi, sehingga mim sukunnya ya masuk kepada mim yang kedua seolah tidak ada ya, seolah menjadi huruf mim satu saja, satu huruf mim saja ya. Namun kemudian ditasydidkan huruf mim tersebut. Dan seperti yang sudah kita bahas adalah ya, huruf mim ketika bertasydid maka digunnahkan dengan gunnah yang panjang ya, digunnahkan dengan tempo gunnah yang panjang. Nah, ini hukumnya sama ya. Hukumnya sama seperti hukum mim yang bertasydid ya, yang pernah kita bahas beberapa pertemuan lalu ya. Nah, maka seolah ya ketika huruf mim sukun yang bertemu setelahnya dengan mim yang berharakat, seolah mim yang pertama mim sukun tadi tidak ada, kemudian mim yang keduanya menjadi bertasydid ya. Sama hukumnya kurang lebih seperti mim yang bertasydid ya. Makanya biasanya huruf mim yang kedua ketika idgham mimi seperti ini juga bertasydid ya. Huruf mim yang keduanya bertasydid, aslinya tidak bertasydid ya, karena didahului oleh huruf mim atau huruf nun biasanya, maka dia menjadi bertasydid. Tapi sukun dari huruf mim yang pertama biasanya sudah tidak ditulis lagi ya, sudah ditulis lagi, artinya mim tadi sudah tidak dianggap ya, seolah tidak dianggap karena langsung melebur, langsung masuk kepada huruf mim yang kedua ya. Ada beberapa contoh ya yang disebutkan di bawah di sini ya, sama kondisinya seperti mim yang bertasydid atau seperti yang kita jelaskan tadi ya. Innahum muhtadun ya. Innahum muhtadun hum ya. Nah, di sini digunnahkan dengan gunnah yang panjang ya, digunnahkan dengan tempo gunnah yang panjang ya. Coba kita perhatikan di situ dari segi tulisan ya, annahum ternyata ya, annahum. Di sini nun yang bertasydid juga jangan lupa untuk menggunnahkannya ya. Ini juga sudah kita bahas ya, annahum muhtadun. Hum ya, mim yang pertama kemudian masuk langsung kepada mim yang kedua. Jadi tidak diizharkan ya, tidak terjadi annahum muhtadun, la ya, tidak seperti itu, tapi diidghamkan langsung masuk kepada mim yang kedua yang seolah menjadi mim yang bertasydid ya. Annahum muhtadun ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Demikian juga dengan contoh yang kedua ya. Akhraja abawaykum minal jannah. Abawaykum minal jannah ya. Sebetulnya di huruf mina ya, min di situ mimnya itu sebetulnya tidak bertasydid ya, seperti yang kita ketahui huruf mim ya atau huruf min kata sebetulnya huruf ya. Kata min ya, dari yang artinya dari, mina ya, mina, min itu tidak bertasydid tentu saja ya. Tapi kenapa di sini bertasydid? Karena sebelumnya adalah huruf yang diidghamkan kepada huruf mim tersebut ya, yaitu mim sukun. Abawaikum,
kum, ya, mim sukun di sini diidghamkan kepada mim yang kedua sehingga mim yang kedua ini bertasydid. Hukumnya sama seperti mim yang bertasydid, ya, karena diidghamkan. Akhraja abawaykum minal jannah, ya. Begitu juga dengan contoh-contoh yang setelahnya. Annama ghanimtum min syai', ya. Fi aidikum minal asra aidikum minal asra, ya. Dan contoh yang setelahnya, ya, sama kondisinya, mim sukun yang setelahnya bertemu dengan mim yang berharakat, maka hukumnya diidghamkan dengan disertai gunnah yang dipanjangkan. Baik, sebetulnya ada bentuk yang lainnya, ya, meskipun secara penulisan, ya, maksudnya secara penulisan ada bentuk penulisan yang lainnya, meskipun sebetulnya sudah ada perubahan secara penulisan, ya. Contoh seperti amma yatasaalun, ya. Di sini nun, afwan, bukan mim, ya. Di situ sebetulnya ada mim yang kondisinya atau amma, ya, atau mimma. Itu nun sukun lagi, afwan, ya. Apa yang mim sukun, ya, yang sudah penulisannya dirubah di situ, ya. Ada beberapa tulisan yang dirubah, yang tadinya mim sukun yang bertemu dengan mim berikutnya, ya, kemudian disatukan menjadi mim yang bertasydid, ya. Kondisinya ada yang seperti itu, ya. Ada beberapa ketentuan yang di sini berkaitan dengan cara penulisan, ya, cara penulisan atau ilmu yang berkaitan dengan imla mungkin, ya. Penulisan bahasa Arab secara umum, ya, termasuk juga dalam pembahasan pada penulisan tentang Al-Quran atau rasm pada Al-Quranul Karim. Taib ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Demikian mungkin, ya, pembahasan yang berkaitan dengan hukum daripada idgham mimi, ya, yang mana idgham mimi sekali lagi adalah, ya, mim sukun yang setelahnya adalah huruf mim lagi, ya, huruf mim lagi, maka disebutlah dengan idgham mimi. Yang cara membacanya adalah mim sukun yang pertama, ya, atau mim yang pertama yang kondisinya sukun dimasukkan, diidghamkan kepada mim yang kedua, ya. Kemudian cara membacanya adalah dengan diidghamkan kemudian disertai gunnah, ya, disertai tempo gunnah yang dipanjangkan, ya, seolah mim yang kedua ini bertasydid, ya, sehingga digunnahkan dengan gunnah yang dipanjangkan. Nah, demikianlah, ya, pembahasan tentang idgham mimi, ya. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan, ya, pembahasan yang berkaitan dengan hukum mim sukun. Kita coba ulangi, ya, beberapa hukum yang terkait dengan mim sukun. Yang pertama adalah izhar syafawi, ya. Izhar syafawi adalah kondisi di mana huruf mim sukun, ya. Kalau pembahasannya mim sukun berarti mim sukun yang berurusan dengan huruf-huruf yang lain, ya. Mim sukun yang setelahnya bertemu dengan huruf hijaiyah, ya. Apapun hurufnya kecuali dua huruf, yaitu huruf ba dan juga huruf mim, ya. Selain daripada huruf ba dan huruf mim, maka hukum mim sukun ini adalah diizharkan. Disebutlah dengan izhar syafawi, ya, yaitu ketika mim sukun bertemu setelahnya dengan huruf hijaiyah apapun kecuali dua, yaitu huruf ba dan mim. Nah, contohnya ada tertulis di dalam kitab. Kemudian, ya, pembahasan kedua yang terkait dengan mim sukun atau hukum mim sukun adalah ikhfa syafawi, seperti yang sudah kita jelaskan juga, yaitu ikhfa syafawi adalah mim sukun, ya, yang setelahnya bertemu dengan huruf ba saja.
Nah, ya ini diperinci baru ya. Tadi itu adalah bertemu dengan huruf hijaiyah pada izhar ya, bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba ya. Nah, kalau di sini berurusan dengan ba-nya ya. Bertemu dengan huruf ba maka diikhfakan. Cara mengikhfakannya adalah ya merapatkan kedua bibir ya, merapatkan kedua bibir dengan disertai gunnah ya, disertai gunnah dengan tempo yang dipanjangkan ya. Kemudian yang terakhir pembahasan yang terkait dengan hukum mim sukun adalah idgham mimi ya, yaitu mim sukun yang berurusan dengan huruf mim lagi ya, berurusan dengan huruf mim lagi. Penjelasannya sudah kita sampaikan ya beberapa saat yang lalu, yaitu mim sukun yang bertemu dengan huruf mim lagi setelahnya ya, maka mim sukun tersebut diidghamkan kepada mim yang kedua. Kemudian cara membacanya adalah dengan digunnahkan juga dengan tempo gunnah yang panjang. Baik, demikian mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Materi berikutnya insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selebihnya kita kembalikan lagi kepada moderator. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari di rumah atau tempat usaha Anda dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang disampaikan. Pendengar dan juga pemirsa, kita beranjak pada sesi bimbingan tilawah. Selepas bimbingan tilawah nanti Antum dapat ikut menyetorkan pelajarannya ke interaktif line telepon di 02286862637. Atau kalau Antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122711476. Dan insya Allah di bimbingan tilawah pagi hari ini kita akan belajar membaca surat Al-Balad di ayat ke-11 sampai dengan ke-20. Untuk itu kita persilahkan kembali Al-Ustadz untuk membimbing kita di pelajaran surat Al-Balad. Falyatafaddal mashkura Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, ikhwati fillah, para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surat Al-Balad yang pertemuan lalu kita sudah membahasnya ya, secara bacaan sampai pada ayat yang ke-10. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya ya, di pagi hari ini. Nah, namun sebelum kita masuk kepada sesi tilawah ini ya, kita harap dari para pemirsa atau secara khusus mungkin yang akan menyetorkan bacaan ya, yang memang punya niat untuk menyetorkan bacaan, yang menghubungi kami di sini ya, kita harap bisa menyimak terlebih dahulu ya, menyimak terlebih dahulu penjelasan yang terkait dengan bacaan sisa daripada surat Al-Balad ini ya. Kita harap bisa mendengarkan penjelasan terlebih dahulu sehingga ketika ada sesuatu yang misalnya diperingatkan ya, biasanya kita peringatkan beberapa hal terkait dengan bacaan yang salah misalnya ya. Ada kesalahan beberapa yang sering terjadi ya, sini biasanya kita peringatkan ya.
Nah, agar supaya tidak terjadi kesalahan yang sama yang sudah disampaikan ya, maka perhatikan terlebih dahulu ya, dengarkan terlebih dahulu ya, simak terlebih dahulu penjelasan yang kita sampaikan terkait dengan bacaan surat Al-Balad ini. Nah, baik, kita coba ya lanjutkan bacaan daripada surat Al-Balad ini. Silakan disimak terlebih dahulu, kemudian diikuti sebisa mungkin untuk latihannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamal 'aqabah. Baik, perhatikan di sini ada dua huruf qaf ya, dua huruf qaf. Yang pertama memang kondisinya sukun ya, artinya dia harus qalqalahkan, harus tunaikan sifat qalqalah. Kemudian qaf yang kedua dia kondisinya fathah ya, berharakat, maka jelaskan fathahnya ya. Sebagian orang tidak menjelaskan fathahnya atau seperti dia mengqalqalahkan ya, tapi qalqalah yang agak fathah ya, falaqtahamal 'aqabah, aqabah. Nah, tidak jelas itu qalqalah ataukah fathah ya, maka diperjelas. Nah, kemudian di terakhir ya, di huruf terakhir di sini adalah ta marbutah ya, ta marbutah 'aqabah. Nah, maka ta marbutah ketika kondisinya diwaqafkan ya, menjadi huruf terakhir pada kondisi waqaf, maka dia berubah menjadi ha ya. Seperti ya, atau pengucapannya menjadi ha ya, ha yang besar. Nah, sekali lagi, falaqtahamal 'aqabah. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Sekali lagi di sini aqabah, aqo ya, diperjelas fathahnya ya. Ada dua di sini ya. Jangan sampai seperti pengucapan qaf yang diqalqalahkan ya, qaf yang sukun yang diqalqalahkan. Wa ma adraka mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Baik, di sini ada di awal dua hamzah ya, au i ya. Jelaskan kedua hamzah tersebut ya. Pengucapan hamzah ini penting ya, secara khusus dari sifat jaharnya ya, dari sifat jaharnya. Awalan pengucapan hamzah ya, awal terucap huruf hamzah itu harus betul-betul terdengar jelas ya. Awal, jangan sampai la, awi. Nah, itu seperti huruf mad yang diucapkan ya, bukan hamzah. Hamzah itu merapatkan antara kedua pita suara sehingga jelas tegas ya awalan huruf hamzah ketika terucap di awal. Au i. Nah, ya. Nah, kemudian diperjelas juga ya dari segi harakatnya, di sini hamzah dan kasrah ya, diperjelas pengucapannya karena memang setelahnya di hamzah yang pertama itu huruf lin ya, au i ya. Kemudian setelah hamzah yang kedua adalah huruf yang ditebalkan ya. Nah, yang paling mempengaruhi biasanya adalah di waw sukunnya di sini ya, yang menjadi huruf lin, awi ya. Jadi seperti wawnya yang berharakat kasrah ya. Hati-hati di sini pengucapannya dipertegas atau diperjelas. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Au
طعام في يوم ذي مسغبة. Sekali lagi ya, perhatikan juga dari segi ikhfa-nya ya. Di sini ada dua ikhfa. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba. Yatiman dha maqrabah. Yatiman dha maqrabah. Maqo. Nah, di sini juga diperhatikan qalqalahnya ya. Ada beberapa kita berjumpa dengan cukup banyak huruf qaf ya. Ada yang diqalqalahkan, ada yang difathahkan ya, ada yang berharakat maksudnya. Nah, maka diperhatikan pengucapannya harus betul-betul terbedakan ya. Berbeda pengucapannya. Yatiman dza maqrabah. Yatiman dza maqrabah. Au miskinan dza matrabah. Au miskinan dza matrabah. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Nah, diperhatikan ya di watawasaw. Huruf shadnya fathahnya diperjelas dulu, jangan langsung saw ya, tapi saw ya, di fathahnya diperjelas terlebih dahulu. Kemudian marhamah ya. Huruf mim yang berharakat fathah sering terpengaruh dengan ketebalan huruf ra di sini ya. Mor jangan sampai menjadi terdengar morhamah ya. Nah, thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. أولئك أصحاب الميمنة. طيب, di sini juga asha ya. Asha. Fathahnya diperjelas ya. Itmamul harakatnya diperhatikan, jangan os ya. Huruf shad yang tebal seringkali mempengaruhi huruf sebelumnya ataupun setelahnya. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabul maimanah. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. أصحاب المشأمة. مشأمة ya. Di sini huruf shinnya diperhatikan ya. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. عليهم نار Taib, di sini hamzah diperhatikan ya. Alaihim narum ya. Muqsadah agak menghantak sedikit ya. Tidak hanya mu hilang, tapi mu dihantakkan ya. Tidak langsung hilang begitu saja suaranya ya. Karena memang menghilangkan atau memutus aliran suara. Cara mengucapkan hamzah sukun memang seperti itu ya.
tapi agak menghantak ya, tidak kemudian hilang begitu saja muqsadah mu ya, tapi agak menghantak sedikit. Nah, kemudian di alaihim narun. Alaihim narun. Di sini ada mim sukun ya, seperti yang sudah kita bahas, mim sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba maka diizharkan. Alaihim narun ya. Nah, alaihim narum muqsadah. Alaihim narum muqsadah. Baik, demikian bacaan ya daripada sisa surat Al-Balad yang kita baca ya. Kita ulangi sekali lagi ya untuk pemantapan ya. Tidak akan kita ulangi penjelasannya, hanya sekedar prakteknya saja. Silakan diikuti sebisa mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasyaitonir rajim. Falaqtahamal 'aqabah. Wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Baik, demikian mungkin pembacaan ya atau bacaan daripada surat Al-Balad, sisa ayat dari surat ini. Nah, berikutnya kita akan coba terima setoran bacaan dari para pemirsa sekalian. Nah, kita kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, syukron jazakallahu khairan Ustadz atas bimbingannya. Selanjutnya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di surat Al-Balad pagi hari ini. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus ikhwan di 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan kirimkan saja pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 0811227146. Dan kita coba angkat penelpon pertama di pagi hari ini. 02286862637. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Zaid di Bandung Barat. Dengan Akhi Zaid di Bandung Barat ya. Silakan Akhi Zaid di ayat 11 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma
adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin zi masghubah. Yatiman za maqrabah. Au miskinan za matrobah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Afwan, diulangi. Summa kana. Ulang. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Walladzina kafaru. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqsadah. Baik, la bas. Ya, Masya Allah, akhi Zaid. Ya, sudah cukup baik. Barakallahu fiik. Barakallah. Syukron, jazakallahu khairan akhi Zaid di Bandung Barat atas partisipasinya. Selanjutnya kita undang kembali bagi penelpon di 02286862637 ataupun jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122714776. Ya, silakan kami menunggu bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini di surat Al-Balad ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-20. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan di 02286862637. Dan juga jika antum ingin mengirimkan pertanyaan, silakan dikirimkan ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122714776. Baik, kita coba undang kembali 02286862637. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dadat Sujatmika ya di Parongpong? Betul? Ya, Ustaz. Ya, silakan Pak Dadat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Afwan, diulangi Pak Dadat. Falaqtahama. Falaqtahamal 'aqabah. Iya, afwan, di sini qalqalah yang dipantulkan ya, falaqo. Qalqalahnya juga ikut menebal ya. Jangan tidak hanya memantul tapi ikut menebal karena qaf juga huruf tebal. Falaqo. Falaqo. Ya. Baik, dicoba. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin zi masghubah. Yatiman za maqrabah au miskinan za matrobah. Mat tak di situ ya. Au miskin. Au miskinan za matrobah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqsadah. Baik, iya, Masya Allah. Ya, sudah cukup baik Pak Dadat ya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran jazakallahu khairan Bapak Dadat Sujatmika di Parongpong atas partisipasinya. Selanjutnya kami mengundang kembali bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya, silakan di telepon di 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan bisa dikirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122771476. Silakan kami tunggu partisipasinya. Bagi antum yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini di surat Al-Balad ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-20, ya silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637. Kita coba angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Daef. Dengan Daef. Nah, Iya, silakan Bapak Daef, di mana nih? bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal aqabah. Diulang, afwan. Falaqtahama. Falaqtahamal aqabah. Afwan, Kang Daib ya. Di sini perhatikan qaf yang diqalqalahkan agak telat dipantulkannya ya. Oh, nah, Agak telat. Falaq langsung mantul ya. Agak telat tadi pantulannya. Kemudian di huruf ainnya perhatikan ya. Agak kurang pas. Nah, diperbaiki. Sekali lagi. falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Huruf sinnya diperjelas, itu agak tebal ya. Mas ghabah. Mas. Ya. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. والذين كفروا diulang. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. La. Hum enggak ya. Di sini izhar ya, diizharkan langsung. Walladzina kafaru bi ayatina hum asha. Hum asha ya. Jangan digunakan terlalu panjang hum ya. نعم. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. Nah. عليهم نار مؤصدة. Sama alaihim narun langsung ya. Langsung saja. Nah. عليهم نار مؤصدة. Baik, iya Masya Allah ya, sudah cukup baik. Jazakallah khairan. Silakan lagi. Jazakallah khair. Ya, terima kasih Kang Daif atau Bapak Daif tadi ya yang telah menyetorkan pelajarannya. Kami tunggu di Tata Quran episode selanjutnya, Kang Daif. Ya, silakan selanjutnya kami undang kembali bagi penelpon yang ingin masuk atau ingin menyetorkan pelajarannya di pagi hari ini. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Agda di Selacau ya. Ya. Ya, silakan Akhi Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahamal aqabah.
Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Qafnya diperjelas. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Yatiman za maqrabah. Au miskinan za matrabah. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ya, diulang. Perhatikan pengucapan huruf shadnya Aghda ya. Kurang tebal sedikit. Dicoba lagi. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Nah, Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqsadah. alaihim sekali lagi. Alaihim narum muqsadah. Naam, ya, sudah cukup baik. Akhi Aghda, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akhi Aghda di Selat Jauh atas partisipasinya. Kami undang kembali bagi antum para pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyetorkan pelajaran di pagi hari ini. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan di 02286862637, atau jika antum punya pertanyaan berkaitan materi yang dibahas, silakan kirimkan pertanyaannya ke WhatsApp atau pesan singkat di 081122714776. Baik, kita undang kembali penelpon di 02286862637. Halo. Ya, masih mencoba menghubungkan, silakan. Kami tunggu partisipasinya antum di layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan untuk menyetorkan pelajaran di surat Al-Balad ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-20. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan 02286862637. Ya, silakan. Kami masih menunggu partisipasi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di surat Al-Balad ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-20. Silakan telepon kami di layanan interaktif khusus Ikhwan di 02286862637. Dan kami berikan kesempatan terakhir pagi hari ini. Silakan yang ingin menelpon menyetorkan pelajarannya. Kami tunggu di layanan interaktif line telepon khusus Ikhwan 02286862637. Ya, kita berikan kesempatan penelpon terakhir 02286862637. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Mufli di Endrekang. Dengan Mufli di Endrekang, Sulawesi Selatan, Kak. Mufli di Endrekang. Iya. Iya, silakan Akhi Mufli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة Au it'amun, afwan diulang. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة Tsumma kana, afwan diulang. ثم
كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا. Terputus gimana, San? Coba tunggu dia. Satu lagi. Ya, silakan Akhi. Jangan lain nanti. Akhi Mufli, silakan kami tunggu kembali. Ya, qadarullah terputus barusan. Silakan kami tunggu kembali di 0228686267. Akhi Mufli, silakan. 2 menit. Kita berikan kesempatan nih di penelpon terakhir pagi hari ini di 022868662637. Ya. Kita angkat. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Rusdian ternyata yang masuk ya. Nah, Iya, silakan Akhi Rusdian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaqtahumal aqabah. Sekali lagi, alam. Falaq. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au ita'amun fi yaumin zi masrabah yatiman za maqrabah au miskinan za masrabah Summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Ya, baliknya masih ada. Wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narum muqtadah. Baik, iya. Labas Akhi Rusdian ya, sudah cukup baik. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Akhi Rusdian di Ciberem atas partisipasinya. Dan Akhi Rusdian menjadi penelpon terakhir di pagi hari ini. Dan sebelum kita tutup, barangkali ada ikhtitam, Ustaz. Silakan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwati fillah, para pemirsa sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Alhamdulillah kita menyelesaikan materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya, sehingga manfaatnya bisa terasa ya, bisa terlihat oleh kita semua. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semua istiqamah ya dalam menuntut ilmu ya, menuntut ilmu secara syar'i secara umum ya. Dan istiqamah juga dalam mengamalkannya. Baik, hal yang mungkin perlu menjadi peringatan bagi saya pribadi ya, secara umum bagi ikhwan sekalian siapapun yang mendengarnya ya, tidak terasa ya, pekan depan ya, atau mungkin kurang dari 1 pekan ini kita insyaallah akan berjumpa dengan bulan Ramadan ya. Seperti yang diketahui bersama bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh kebaikan ya, bulan yang penuh keberkahan ya.
Kemudian juga di antara nama daripada bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an, ya. Syahrul Qur'an, ya. Maka di sini di antara bentuk pengagungan seorang hamba terhadap Al-Qur'an adalah memperbanyak tilawatul Qur'an pada bulan Ramadan, ya. Karena memang Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada langit dunia, ya. Kepada langit dunia secara keseluruhan, ya, pada bulan Ramadan, tepatnya pada Lailatul Qadar, ya, pada malam Qadar. Ya, maka di sini di antara bentuk pengagungan terhadap Al-Qur'anul Karim, ya, kita membaca Al-Qur'anul Karim, memperbanyak tilawah pada bulan Ramadan nanti, ya, pada bulan Ramadan nanti. Ini juga merupakan salah satu bentuk pengagungan kita terhadap bulan Ramadan, ya, terhadap bulan Ramadan. Ya, masih beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, maka biasanya seseorang ketika akan menghadapi sesuatu dia akan bersiap-siap, ya. Dia akan bersiap-siap, ya. Tidak bisa biasanya seseorang melakukan sesuatu langsung banyak, ya. Dia biasanya butuh pemanasan, ya. Maka masih kita miliki beberapa hari ke depan untuk mempersiapkan diri, untuk warming up, untuk pemanasan terlebih dahulu sebelum kita mungkin nanti satu hari bisa 1, 2, 3 juz bisa jadi, ya. Kita awali dari sekarang, ya, beberapa hari sebelum Ramadan tiba kita upayakan minimalnya 3 lembar mungkin, ya, atau setengah juz paling tidak, ya, untuk pemanasan ketika di bulan Ramadan tiba. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi kita membaca atau tilawatul Quran ketika bulan Ramadan tiba. Baik, maka sekali lagi kita mengingatkan, ya, secara khusus kepada diri saya secara pribadi, ya, umumnya kepada ikhwan sekalian untuk mempersiapkan diri, ya, secara khusus mungkin dalam tilawatul Quran, ya, karena pembahasan kita adalah Al-Qur'anul Karim, ya, maka amat sangat baik ketika kita mempersiapkan diri, ya, memanaskan diri, ya, sebelum tiba waktu Ramadan, ya. Karena seperti yang kita ketahui, ya, selain daripada pahala atau keberkahan dalam mengagungkan Syahrul Quran, juga turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, ya. Di situ insyaallah terdapat pahala atau ganjaran atau keutamaan yang kita dapatkan, ya, di luar dari ganjaran membaca Al-Quran itu sendiri, ya. Di luar dari ganjaran membaca Al-Quran itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, ya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah fal hasanatu bi'ashri amthaliha fala aqul alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ya, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, ya, satu huruf daripada kitabullah, falahu bihi hasanah, maka satu huruf tersebut diganjar dengan satu pahala. Fal hasanatu bi asyri amdzaliha, kemudian satu pahala tersebut dikalikan 10 menjadi 10 pahala per hurufnya. Kemudian aku tidak mengatakan, ya, alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kita bisa bayangkan 3 huruf saja bisa didapat 30 pahala kalau ikhlas. Maka bagaimana ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim itu dihitung-hitung kurang lebih 20 huruf, 19 sampai 20 huruf, ya. Dikalikan 10 sudah 200. Bagaimana ketika kita membaca surat Al-Fatihah lebih dari 100 huruf, kalikan 10 lagi ganjarannya, ya. Masya Allah, sudah 1000, ya. Bagaimana kita membaca satu halaman lebih dari 300 huruf, satu lembar, 1 juz, 2 juz, dan seterusnya. Maka ganjaran ini, ya, ganjaran yang amat sangat luar biasa, ya. Terlebih ketika kita membacanya di bulan Ramadan, ya, dalam bentuk pengagungan terhadap Al-Qur'anul Karim dan pengagungan terhadap bulan Ramadan itu sendiri, maka insya Allah banyak sekali keutamaan yang berlipat ganda yang Allah turunkan atau berikan kepada seseorang yang bersungguh-sungguh dalam mengagungkan Al-Quran dan bulan Ramadan itu sendiri. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, ya.
Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, bisa diamalkan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keistiqomahan dalam mengamalkan syariat atau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.